Shalom Pak, perkenalkan nama saya Bos Tayan dengan NIM 12S25005. Baik, sini saya akan menjelaskan yaitu tugas T010 pointer to function. Jadi pada pointer information ini memiliki tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan Anda sebelumnya yaitu T09. Secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Task pertama yaitu printing in detail. Pada tugas sebelumnya Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu student dan asrama atau dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama gaul. Di mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi beberapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, mahasiswa, student, dan asrama atau dorm. Namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Baik, sini ada task 1 yaitu A, printing student data in detail. Berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu student print all in detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran format sebagai berikut, yaitu student ID, student name, years, gender, dan dorm name. Pada keluaran tampilkan nama asrama atau dorm name di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan assign. Yang task 1B berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu basisnya itu student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran ditampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, tuliskan 0. Perhatikan contoh input. Jika begini inputnya, maka hasilnya akan seperti ini. Jika dimasukkan student net akan keluar oleh itu ID, nama, lalu tahun, lalu jenis kelamin, lalu alasannya. Setelah itu task kedua yaitu assigning student itu dorm atau yang ini sepertinya T09_02C. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student ke asrama atau dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila 1. Masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. 2. Yaitu jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria male hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Berikut adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke dalam suatu asrama. Itu assign student, student ID, lalu dorm name. Implementasi fitur dalam fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa atau student dan asrama atau dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Perhatikan contohnya. Jika contoh outputnya seperti ini, inputnya, maka outputnya akan seperti ini. Baik, kita akan lanjut ke task 03 yaitu moving student into another dorm. Tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa atau student ke asrama atau dorm, ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam fungsi yang menerima dua buah parameter, itu mahasiswa dan asrama tujuan. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan atau belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya.
berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada taks 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya, akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada taks 3 pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Nah, berikut adalah contoh inputnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, sini Anda diperbolehkan untuk menambahkan fungsi yang relevan, tentu saja pada library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct maupun enum. Kedua, hard-coded output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Nah, baik, ini adalah program yang telah saya buat. Baik, sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, seperti biasa, kita membuat hashtag include studio.h. Ya, ini untuk membuka standar input output, itu membuka perpustakaannya. Ada pula sini std_lib.h. Ini berfungsi untuk memori dinamis atau malloc atau reloc atau free dan atoy. Dan yang ketiga yaitu string.h. Ini memanipulasi string, itu strtok, strcpy dan strcmp. Sini ada juga libs.h. Ini header kostum untuk struktur data asrama. Dan yang libs student ini berfungsi untuk header kostum untuk struktur data mahasiswanya. Berikut baik, kita akan masuk ke yang pertama yaitu integer main. Nah, ini untuk membuka programnya, lalu baik, sini ada pertama itu const char gender. Ini berfungsi to string enum gender underscore t gender. Nah, lalu ada return gender sama dengan gender male, lalu tanda tanya male dan female. Ini untuk berfungsi mengubah tipe data enum atau angka menjadi teks atau const char pointer agar bisa dicetak dengan rapi, yaitu male atau female. Berikutnya yaitu integer main, mana sini ada integer, memulai sebuah programnya. Kita buat integer argc lalu rgv, di mana kapasitas awal isi, lalu ada di sini struct integer main, lalu integer student sama dengan 5, lalu student account sama dengan 0. Sini berfungsi untuk kamu menetapkan kota awal data yaitu 5 untuk mahasiswa dan asrama. Lalu malloc ini berfungsi untuk memesan blok memori di heap. Jika ada 5 mahasiswa, ia akan memesan tempat sebesar 5 ukuran struk student. Berikutnya yaitu kita masuk ke char input. Lalu cara input indeks 150, lalu sini while fgets, lalu input strcpsn, lalu sini if strcpn. Nah, ini pada bagian yang fgets ini berfungsi mengambil input satu baris penuh dari keyboard. Lalu yang bagian strcpsn, yang bagian ini strcpsn ini berfungsi untuk membersihkan karakter new line agar saat membandingkan string tidak error. Berikutnya yaitu char token strtok. Ini berfungsi memotong string input berdasarkan karakter mascot. Lalu token pertama biasanya adalah perintah, misalnya student add. Berikutnya yaitu masuk ke if strcp token lalu student add sama dengan 0. Di sini ada if student account sama dengan student capacity 2, bla bla bla, dan sampai sini. Lalu sampai bagian yang student account plus. Pada bagian reloc ini ini berfungsi untuk jika kuota 5 tadi habis, maka fungsinya akan membesarkan blok memori secara otomatis. Lalu strtok null
str null ini berfungsi untuk melanjutkan pemotongan string yang sama pada posisi terakhir. Lalu kita akan masuk ke else if strcmp, lalu token, lalu dorm add sama dengan 0 sampai ke bagian yang char gender str sama dengan str tok 0. Ini berfungsi untuk logikanya mirip dengan student add, namun menyimpan data ke array DOMS. Berikutnya ada student print all. Ini berfungsi untuk mencetak data dasar mahasiswa, yaitu ID, nama, angkatan, lalu gendernya. Pada bagian yang print all ini mencetak data dasar asrama, nama seperti nama, kapasitas total, gender, lalu asramanya. Berikutnya student print all detail. Ini berfungsi untuk mencetak data mahasiswa beserta asramanya. Jika student dalam indeks I dorm masih 0, ia akan mencetak unsigned. Yang berikutnya yaitu dorm print all detail. Ini berfungsi untuk mencetak nama asrama, gender, dan jumlah penghuni saat ini. Berikutnya di sini ada free student. Ini berfungsi untuk yang sangat krusial. Setiap memori yang diambil dengan malloc atau reloc harus dikembalikan ke sistem agar tidak terjadi memory lag. Berikutnya kita akan masuk ke program yang kedua, yaitu T10 _02. Pada bagian ini kita tidak usah menjelaskan ini karena sama seperti yang tadi. Kita langsung masuk aja ke point assign student. Lalu di sini ada struct student underscore t, lalu pointer student struct dorm t. Sini if sampai ke dorm resident num plus. Di sini memiliki 3 filter, yaitu mahasiswa harus belum mempunyai asrama atau nul. Asrama tidak boleh penuh dan jenis kelamin harus cocok. Berikutnya yaitu kita masuk ke struct student pointer student malloc student cap. Pada bagian ini hingga pada bagian size sampai ke bagian size of ini berfungsi alih-alih membuat array berisi data langsung. Di sini kita membuat array yang berisi alamat pointer. Keuntungannya yaitu saat reloc memindahkan array utama ke lokasi baru, alamat tiap individu student atau dorm tetap diam di tempatnya dan tidak bergeser, sehingga referensi pointer antar struk tidak rusak. Yang berikutnya yaitu student underscore student account. Ini sama dengan malloc size of struct student strcmp untuk ID, name, dan year. Ini berfungsi yaitu sekarang setiap data baru yang membutuhkan malloc sendiri-sendiri karena kita menggunakan sistem pointer ganda. Yang keempat itu kita masuk ke bagian yang mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Sini ada for. Kita masuk bagian for integer I sama dengan kecil dari 0 sampai dormnya sampai mahasiswa ditemukan. Sampai di sini ini berfungsi proses yang sama juga dilakukan untuk mencari asrama berdasarkan namanya. Lalu yang terakhir yang berikutnya itu eksekusi dengan pointer to function, dimana kita di sini ada if target student null. Ini berfungsi untuk pada bagian void assign ptr. Ini adalah
pendeklarasian pointer to function. Nah, pada bagian assign PTR-nya atau assign underscore student, kita dapat menyimpan alamat fungsi assign underscore student ke dalam variable pointer. Berikutnya itu assign PTR ini memanggil fungsi melalui pointernya. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kode yang lebih dinamis seperti sistem callback atau plugin. Lalu di sini kita membersihkan memori dengan for integer i lebih sama dengan 0, i lebih kecil student account. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada program yang ketiga. Nah, pada program ketiga ini kita langsung saja masuk ke bagian point assign student. Nah, pada bagian ini berfungsi sebagai bersifat aman. Ia tidak akan melakukan apa-apa jika mahasiswa sudah terdaftar di asrama manapun. Berikutnya kita masuk ke void move student underscore student struct student underscore t pointer student. Nah, berikutnya sampai kepada bagian tambahan pada bagian tambah penghuni asrama baru. Nah, ini berfungsi untuk logika update. Perbedaan krusialnya adalah baris student dorm resident num ini memastikan jumlah penghuni di asrama lama berkurang sebelum mahasiswa pindah. Berikutnya kita ke struct student underscore t pointer student s. Ini berfungsi untuk kamu tetap menggunakan pointer to pointer. Ini sangat cerdas karena saat mahasiswa pindah asrama, yang kita pindahkan hanya alamat memori asrama saja, bukan menyalin seluruh datanya. Dan berikutnya kita sini membuat bagian yang mencari mahasiswa, itu for pada bagian for integer i lebih kecil dari student account. Lalu ada ini berfungsi untuk program melakukan looping untuk mencocokkan ID atau nama yang diinput oleh user dengan data yang ada pada memori. Jika ditemukan, alamatnya disimpan di target student atau target dorm. Berikutnya yaitu void pada bagian yang void manage dorm student all void manage dorm student all sampai kepada bagian eksekusinya. Nah, ini berfungsi untuk bagian yang paling kerennya karena ini membuat if else yang panjang untuk memanggil fungsi. Sini kita membuat suatu variabel pointer manage underscore dorm yang bisa berubah isinya atau fungsinya. Jika mahasiswa masih kosong atau null, maka dijalankan assign underscore student. Jika sudah ada isinya, jalankan move underscore student. Yang berikutnya yaitu const char dorm. Pada const char dorm ini berfungsi saat mencetak program mengecek apakah pointer dorm di dalam struk mahasiswa berisi alamat atau null. Jika null, yang dicetak adalah text unsigned. Nah, yang terakhir kita membuat sini for conversion memory, yaitu untuk for integer i lebih kecil dengan 0, i lebih kecil dari student account. Ini karena setiap mahasiswa dibuat dengan malloc sendiri, maka setiap indeks harus di-free satu persatu sebelum akhirnya membebaskan array induknya. Ini mencegah agar mencegah kebocoran memori. Nah, baik, sini saya akan mencoba untuk merankannya. Kita buat di terminal. Oke, kita buka file. Maaf, kita hapus dulu nih. Baik. Yang pertama kita tempel.
Setelah itu masukkan yang bagian ini. Nah, kita akan masukkan apa yang ada pada task 01. Pertama yang seperti yang ini. Kita langsung salin saja semuanya supaya tidak terlalu lama. Tapi jangan pedas. Copy, kita masukkan, lalu kita enter. Nah, maka outputnya yang keluar adalah pertama itu yaitu ID-nya, lalu nama, lalu tahunnya, lalu jenis kelamin, lalu unsigned-nya. Nah, yang kedua kita akan mencoba merankan yang bagian yang T02, kita salin. Oh, maaf, ini kita tidak usah, kita masukkan saja. Sorry, kita langsung masukkan saja task yang kedua karena kita tidak membuat triple dash-nya. Ini adalah kita kontrol copy, kontrol paste. Maka akan keluar input yang sama seperti output yang sama pada contoh ini, mana yaitu yang keluar ada yang baru, yaitu sini ada 5, ada seperti antioksa, pipe 5, male, lalu 0. Dan berikutnya kita akan merankan yang ketiga. Kita salin. Sini. Nah, maka hasilnya akan sama seperti output yang diminta. Seperti yang ada pada contoh ini, sama persis. Maka dengan ini saya menyatakan program ini berhasil. Program ini berhasil. Untuk ketiga-tiganya sudah saya coba merankannya. Baik, program yang telah saya buat ini berhasil, Pak. Sekianlah penjelasan saya T0110 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.